Tahu kenapa kayak gitu kebijakannya? Karena segala sesuatunya Anda bebaskan. Anda membiarkan diri Anda diinvasi oleh kekuatan modal, teknologi, dan barang. Di tengah yang namanya Anda tidak punya kekuatan fundamental. Mereka bisa menyebut bahwa aliran New Economic Thinking atau Modern Monetary Economy itu sebagai hoodoo ekonomi. Ekonomi setan. Sementara yang top itu bicara mainstream, itu menyatakan bahwa mereka paling berhasil mengatasi berbagai masalah. Dan ini pertarungan pemikirannya seru gitu kalau maksudnya di situ ya. Iya, itu memang nanti butuh 7 hari 7 malam gitu kalau Bukan, saya ingin mengatakan betapa ketinggalannya pemikiran ekonomi di Indonesia. Gitu loh. Di 2023 pun ini berkaitan dengan nilai tukar. Saya tahu bahwa nilai tukar akan melemah dalam hitungan waktu 3-4 bulan ke depan. Sampai dengan bulan April, nilai tukar akan melemah. Disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah mengatasi pertarungan harga minyak, pertarungan perang nilai tukar. Di tengah yang namanya yuan dan rubel terus bertahan pada kerangka perang ekonomi. Nah, dari sana sesungguhnya kita punya pertanyaan. Sampai seberapa tangguh sebenarnya sisi moneter dan fiskal yang kita punya? Jawabannya, karena kita sudah menggunakan open economic secara ugal-ugalan, maka sesungguhnya ketahanan ekonomi kita cukup lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Mengejutkan kata jumpanya itu. Keren cara. Jadi saudara sekalian, saya sedang berada di suatu tempat bertemu dengan Ihsanuddin Nursi ya. Kalau bertemu beliau tidak tanya ekonomi politik rugi ya kan. Nah, selalu kita yang kritis dengan pemerintahan ini selalu dibilang tidak objektif. Jadi Bang Ihsan, kalau saya bicara mengenai hak asasi, kemudian konstitusi, demokrasi, dan pemberantasan korupsi, saya mengatakan selalu bahwa saya kecewa dengan pemerintahan sekarang ini, dengan 4 indikator itu. Tapi kan saya nggak bisa soal indikator yang lainnya, ekonomi, karena bukan my expertise kan. Nah, karena itulah saya selalu tanya, saya pernah bertanya kepada Antoni Budiawan. Sebenarnya kalau kita mau menilai pemerintahan ini yang sudah berjalan 8 tahun, ya kan? Tapi saya belum sapa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita misalnya ingin menilai secara objektif, saya pengen seobjektif mungkin, biar kita wah ini ada vested interest, benci apa, aduh pusing kepala kita ya kan? Sebenarnya pemerintahan Presiden Jokowi ini berhasil atau tidak sih dalam hal membangun ekonomi kita? Kalau berhasil, apa indikator untuk mengatakan berhasilnya? Kalau tidak, apa pula indikatornya yang measurable, yang terukur? Silakan Bang, dieksploitasi. Kita ambil dulu indikator kerentanan eksternalitas. Kerentanan eksternalitas itu diukur dari berapa utang dibanding PDB. Lalu diukur lagi berapa cadangan devisa. Lalu diukur lagi bagaimana defisit transaksi berjalan. Itu ukuran kerentanan eksternalitas. Angkanya? Termasuk di dalamnya nilai tukar. Sekarang ini periode paling buruk dari cadangan devisa. Periode paling buruk di era Joko Widodo. Di era Joko Widodo. Karena hanya 103 menurun dia dari 144 miliar sekian menjadi 130,8 miliar. Menurun 14 miliar dolar ya? Miliar dolar. Itu kalau dirupiahkan berapa biar ada gambaran? Ini soal cadangan devisa. Nanti bisa kita hitung dengan PDB yang bisa dirupiahkan. Cadangan devisa tetap konstruksinya tetap pembayaran dolar. Jadi kalau Anda cari-cari rupiah, Anda salah. Jadi karena konstruksinya kerentanan eksternalitas. Karena otak rupiah. Jadi berapa? Makanya tadi saya bilang ini soal kerentanan eksternalitas berapa namanya. apa tadi? 130,8 miliar US dollar.
130 ya, 8 miliar US dollar. Itu cadangan devisa. Bandingan dengan Singapura misalnya. Bandingan dengan Singapura, ya kita kalah dong. Iya enggak, masih berapa Singapura? Saya tidak tahu persis. Atau yang negara yang bisa dibandingkan misalnya. Cara pandangnya bukan soal perbandingan. Oke. Cara pandangnya adalah ketika kita bicara cadangan devisa itu berarti kemampuan membayar hutang dan kemampuan melunasi pembayaran impor. Oke. Nah, 130,8 miliar itu sama dengan kemampuan bayar hutang 5 bulan ke depan. Iya. Plus impor juga 5 bulan ke depan. Itu menurun. I see. Sebelumnya bisa 6 bulan, sebelumnya bisa 7 bulan. Sekarang menurun jadi kalau 5 bulan. tidak ada hal-hal lain, kita cuma tahan 5 bulan. 5 bulan. Oke. Itu ukurannya. Jadi bukan bandingkan dengan no. Tapi perbandingan ada soal kemampuan memenuhi kewajiban-kewajiban. Makanya disebutnya kerentanan eksternalitas karena menyangkut soal kemampuan membayar kewajiban-kewajiban keluar. Gitu. Ukuran kedua adalah tadi nilai tukar. Nah, nilai tukar juga menurun. Dia terdepresiasi atau menurun sebesar 8,6% menurunnya. Dan ini cukup besar kalau dibilang menurunnya sampai 8,6%. Nah, depresiasi terbesar dalam sejarah kita berapa? Oh, pertanyaan Anda menarik. Iya. Sesungguhnya tidak pernah menguat. Oke, ya selalu turun-turun terus ya nilai rupiah kan? Artinya ada kesalahan sistem perekonomian. Ketika pertanyaan Anda seperti itu, menunjukkan bahwa sesungguhnya perekonomian Indonesia tidak pernah menguat. Inilah jawaban kenapa mereka ingin redenominasi. Karena pada hakikatnya nilai tukar rupiah selalu jatuh terhadap US dollar. Oke. Itu ngelihatnya. Tahu Anda berapa asal muasalnya? Ini kenapa tadi deh? Apa? Tahu kenapa kayak gitu kebijakannya? Ya. Karena segala sesuatunya Anda bebaskan. Oke. Anda membiarkan diri Anda diinvasi oleh kekuatan modal, teknologi, dan barang. Oke. Di tengah yang namanya Anda tidak punya kekuatan fundamental. Itu kata kunci kenapa saya bilang investasi asing, perdagangan bebas, gitu ya. Kebebasan perdagangan, kebebasan pada keuangan dan perbankan mengakibatkan 7I istilah saya. Ada invasi, ada intervensi, ada infiltrasi, ada interferensi, ada indoktrinasi, ada intimidasi, ada inflasi. Oke. Jadi kita sok-sokan free market gitu ya? Iya. Sok-sokan liberal ekonomi. I see. Oke. Sebenarnya bukan sok-sokan. Iya. Sok berani loh. Oh, sok berani. Oke. Ya. Oke, itu indikator kedua, depresiasi. Iya, bisa kita lihat jatuhnya. Tadi saya bilang jatuhnya 8,6% dengan posisi 15.632. Dan itu terburuk ya? Ya, sebelumnya pernah terjadi penurunan sampai dengan 6,56% di tahun 2018. Sebelumnya lagi tapi itu bukan era Joko Widodo. Iya. Tapi poinnya di era Joko Widodo. Ini yang terburuk. Ini terburuk, 8,6. Depresiasi yang terburuk. Apa indikatornya? Indikatornya nampak pada banyaknya uang asing, uang dolar yang keluar dari pasar modal dan keluar juga dari SUN, dari SBN. Oke. Jatuhlah dia di situ. Oke. Itu indikator. Itu yang disebut dengan kerentanan eksternalitas indikator di situ gitu. Nah, sekarang kita ambil di ukuran dalam. Iya. Nah, ukuran dalam itu mestinya kita lihat pada sederhana, ada 7 indikator, tapi tidak perlu ambil 7 indikator. Iya, yang paling utama lah kira-kira. 2, 3, 4 yang paling utama. Di perbankan ngeliat NPL. Oke, non-performing loan ya. Iya, kredit bermasalah. Iya. Di kredit bermasalahnya di era Joko Widodo ini meningkat. Iya. Dari 2,88 menjadi 3%. Apa artinya? Perekonomian memburuk. Iya. Oke, itu kelihatan di situ juga. Itu terburuk juga dalam 8 tahun terakhir. Iya, karena orang yang pernah ketakutan itu pernah sesungguhnya malah lebih rendah 2,88. Sekarang 3%. Oke, 2,8 aja udah ada ini. Optimumnya 5. Iya. NPL itu optimumnya 5. Tapi sesungguhnya ketika Joko Widodo banyak orang cemas pada kondisi perekonomian di era Joko Widodo pada 2018 kemarin, 2019 gitu ya. Sesungguhnya cuma 2,88. Sekarang sampai 3%. Kredit bermasalah. Apa poinnya? Poinnya begitu banyak pengusaha yang mengalami kesulitan, terutama UMKM. Artinya makanya kemudian mereka menghadapi kesulitan untuk mengembalikan. Iya kan? Iya, kenapa? Iya, karena NPL ya. NPL. Iya. Apa poinnya berarti? Dunia usaha merosot. Oke. Apa artinya berarti? Ya. Daya beli menurun. Artinya di sini yang saya bilang sejak awal, sejak 2015 para ekonom yang pendukung era Joko Widodo ini selalu menyanggah
menolak tentang penurunan daya beli. Ini omongan 2015 saya di sebuah TV swasta, franchise ya. Saya bilang nggak bisa, Anda mesti realistis bahwa yang sedang terjadi adalah penurunan daya beli. Mereka menolak dengan berbagai argumen, silahkan Anda tolak. Silahkan Anda beli iklan untuk menyatakan daya beli tidak menurun. Tapi angka menyatakan daya beli itu menurun. 2015? Sampai dengan sekarang. Enggak, artinya 2015 saja itu tidak seburuk sekarang? Iya. Ini lebih buruk? Iya. Oke. Pertanyaannya kenapa sampai kayak gitu? Iya. Artinya, ini pakai kerangka makro. Iya. APBN, Program Pemulihan Ekonomi Nasional, tidak efektif. Itu ceritanya. Artinya segala kartu yang dikeluarkan oleh Joko Widodo tidak meleverage daya beli, tidak meleverage purchasing power parity. Maka ketika IMF menganalisis ekonomi Indonesia akan menjadi posisi terbaik dalam hitungan berikutnya pada purchasing power parity, purchasing power itu artinya daya beli, paritas daya beli. Pertanyaan besarnya, siapa yang punya daya beli paritas paling bagus pada era itu? Angka membuktikan yang saya punya, yang punya daya beli bagus adalah korporasi, bukan individu warga negara Indonesia. Itu mana indikatornya? Gini rasio, I see. tingkat ketimpangan, gitu. Jadi kalau ngambil angka-angka itu konkret. Misalnya sekarang di Desember 2022, nggak mampu tuh nurunin dari 0,384. Tetap aja dia bertengger 0,385, 0,384. Apa itu? Gini rasionya. I see. Artinya lagi-lagi kalau diambil pada pembiayaan untuk mengentaskan kemiskinan, gitu ya, untuk mengatasi pengangguran, belanja negara di bidang pembelanjaan untuk itu tidak efektif. Apa indikator berikutnya? Buruknya serapan anggaran. Dan itu diakui. Serapan anggaran per November itu cuma bergerak 62 sampai dengan 65%. Kenapa terburu-buru? Karena kemudian memang kinerja anggaran dari tingkat 2 ke tingkat 1 sampai dengan ke tingkat nasional, serapannya jelek. Oke. Itu another story ya. Karena orang kan pasti yang awam kata, loh berarti duit ada dong, tapi nggak diserap. Tapi itu soal yang lain. Jadi indikator yang domestiknya tadi ya itu ini baru satu kan? Dua sudah. Apa? Gini rasio. Gini rasio itu kemiskinan, pengangguran, gitu kan? NPL salah satunya indikatornya gitu. Nah lalu kalau kita lihat sekarang kemiskinan, angka kemiskinan memang gini rasio itu daya beli ya? Ketimpangan. Gini rasio ketimpangan. Ketimpangan apa yang mengukurnya apa ketimpangan itu? Berapa besarnya pendapatan di para pihak 40% terbawah dibanding dengan 20% teratas, dibanding lagi dengan 40% menengah. Itu cara ngukurnya gitu. Dan makin besar angkanya 0, sekian persen berarti makin tinggi ketimpangan. Makin tinggi. Berarti makin ini narrow semakin bagus. Dan tidak ada yang 0 pasti ya. Oh, siapa bilang? Ada. Negara siapa misalnya? Qatar. Oh, Qatar 0,0. Wih, deket dia. Pantas saja dia bisa Piala Dunia. Anda baru lahir, Anda sudah dapat uang. Di Uni Emirat Arab begitu. Di Qatar begitu sama. Artinya bagaimana kata kuncinya sesungguhnya sederhana. Bagaimana Anda menarik relasi sumber daya, produksi dan supply chain, mata rantai pasokan. Sepanjang yang namanya sumber daya, produksi dan mata rantai pasokan pada hajat hidup orang banyak tetap dikuasai oleh negara dan dikembalikan kepada rakyat, maka Anda akan menghadapi yang disebut dengan Gini rasio rendah. I see. Sebaliknya di Amerika, sejak namanya mereka kena quantitative easing atau krisis 2008, hingga hari ini, Gini rasionya kanker stadium 4. Ya itu kan sama dengan Pak Jimli bilang kan, zaman Orde Baru, itu justru different direction. Politiknya makin otokratik, tapi ekonominya kok makin liberal. Kan bingung dia. Itu disertasi. Wajar dia bingung. Dia nggak ngerti kok. Gitu. Nggak ngerti dia. Bukan, maksudnya kan harusnya kan satu direction kan. Kalau misalnya, politiknya makin ya otokratik sosialis, ekonominya makin liberal. Harusnya kan konsisten. Kalau kita mau membangun ekonomi Pancasila, politiknya Pancasila juga kan begitu. Ini kok beda gitu. Itu disertasi dari Pak Jimli. Ya, Jimli mengatakan di satu sisi politik bergerak secara otokratik, tapi di sisi lain ekonomi bergerak secara liberal. Siapa bilang? Gitu. Enggak, itu disertasi dia. Tergantung periode kapan melakukan penelitian. Jadi nggak bisa kita ngelihatnya sepotong. Jadi dalam perekonomian rentang waktu itu menentukan apakah penelitian kita itu valid atau tidak. Jadi nggak bisa kita ngomong menyamaratakan. Misalnya begini. Adalah berbeda melihat era Soeharto dari tahun 68 sampai dengan 73.
73 sampai dengan 78, 78 sampai dengan 83. Itu beda. Begitu Anda masuk 83 sampai dengan 98, itu berbeda. Nggak bisa kita ngambil sama rata. Yang paling bagus? No, karena disertasi saya 10 tahun risetnya. Jadi kalau kita ngambil riset 10 tahunan, maka akan kelihatan sesungguhnya dengan 3 pendekatan. Trend analysis, on statistics base, jadi sebuah kecenderungan berbasis statistik, lalu kemudian on behavior base, lalu ke hybrid, statistik and behavior. Ini akan berbeda dari hasilnya masing-masing kalau kita ngeliatnya ke depan. Itu yang sesungguhnya tidak dilakukan oleh teman-teman mafia Berkeley dalam rangka memperbaiki struktur perekonomian Indonesia. Kalau Anda menggunakan metode penelitian-penelitian seperti itu. Itu yang saya bilang, saya banyak menolak melulu pada kuantitatif metodologi. Oke, kita kembali kepada tema ya. Enggak, karena Anda tadi mengutip itu, jadi harus saya jelaskan secara akademiknya begitu. Walaupun saya juga nggak paham juga. Ya, kenapa nanya kayak gitu? Saya cuma Jangan nanya yang nggak paham kalau gitu. Oke. Jadi itu indikator yang indikator NPL. Ya. NPL kan sudah dijelaskan. Kemiskinan. Gini rasio kemiskinan. 0,38 lah tetap. Ya, 0,384. Jangan begitu. 0,384. Iya, karena Gini rasio itu Anda tidak bisa ngambil cuma 2 angka di belakang koma untuk menunjukkan tingkat ketajaman. 0,384. Itu berarti kan indikator ketimpangan kemiskinan kan? Yang berikutnya apa? Sebelum berikutnya. Iya. Benar nggak 0,384? Nggak benar. Nah, kenapa Anda berani bilang tidak benar? Karena Bang Ihsan nanya. Kalau benar jangan nanya lagi. Begini, kenapa sampai saya gugat kayak gitu, Refli? Saya sejak saya di panggung politik gitu ya, yang saya persoalkan selalu data aktual dan akurat. Karena untuk mengambil kebijakan secara presisi, jadi namanya public policy on knowledge base. Jadi bagaimana satu kebijakan berbasis pengetahuan dan akademik yang sebenarnya digunakan oleh Soekarno ketika Soekarno menggunakan pembangunan rakyat semesta. Tujuan berbasis akademik. Maka kata kuncinya adalah tingkat akurasi dan aktualitas data. Nah, sesungguhnya sejak Soeharto hingga hari ini soal UMKM saja datanya tidak layak kita percaya. I see. Padahal UMKM adalah cara untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Jadi sesungguhnya pertanyaan berikutnya, kalau gitu mengukur ketimpangannya bisa kita percaya nggak? Sepanjang statusnya angkanya masih kayak gitu, aktualitas akurasinya nggak bisa percaya. Sorry. Tapi kita secara akademik, karena datanya cuma dari BPS, kita terima. Cuma kita harus membuat sebuah rentang atas, rentang bawah. Gitu. Menurut Bang Ihsan, rentangnya lebih tinggi. Lebih kiri dari 0,84. 0,384. 0,3. 384. Anda ngeliat anak anjal nggak di lampu merah? Iya. Anak jalanan lihat? Lihat kan? Iya. Makin banyak orang yang minta-minta. Banyak kan? Iya. Makin termasuk manusia perak tadi. Sederhana. Itu indikator namanya tingkat ketimpangan meningkat. Ditambah lagi dengan yang namanya kesulitan kerja, ditambah lagi dengan PHK. Itu artinya tingkat kesenjangan meningkat. Gitu loh. Artinya angka yang muncul pada statistik dengan realitas tidak jumpa. Disitulah saya protes sejak awal. Betapa pentingnya angka itu aktual dan akurat. Agar tidak terjadi apa yang disebut dengan symbolic torture. Gitu. Jadi symbolic torture itu adalah penyiksaan secara simbolik gitu ya, lewat kebijakan. Disebabkan oleh tidak akurat dan aktualnya data. Orang tidak disiksa secara fisik, tapi disiksa dari sisi kebijakan. Iya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari 0,384 itu sebenarnya angka atasnya berapa kira-kira menurut Bang Ihsan? Di era lama, di era yang belum lama ini angkanya sesungguhnya mencapai 0,41. 0,41, 0,41 sekian itu di era lama. Artinya sesungguhnya sudah buruk. Satu Gini rasio ketika dia mendekati 0,5 itu tanda-tanda bahaya. Istilah saya lampu merah tidak bergerak, lampu kuning. Gini rasio ini kan maksimalnya 1 kan? 1 kan? Karena berarti 1 itu sempurna belum. Totally different, kira-kira gitu ya. Nah, tapi ini menjelang separuhnya. Itu sudah lampu merah. I see. Jadi kalau dalam kajian saya, ketika Anda masuk ke 0,4 ke atas, Anda sudah mulai bergerak dari lampu kuning ke lampu merah. Dan itu tanda-tanda bahwa sesungguhnya, kalau pakai ilmu hukum nih, kriminalitas meningkat, gitu ya. Problematik kesejahteraan sosial meningkat, pekerja-pekerja seksual itu meningkat, nggak karu-karuan, pengangguran meningkat,
problematik, kemudian hubungan keluarga juga bermasalah, dibuktikan oleh tingginya angka perceraian di Jawa Timur, di Jawa Barat, dan beberapa daerah tertentu, itu semuanya ikut gitu melihatnya. Oke. Ada lagi ya soal Gini rasio ini? Banyak sekali, karena menyangkut soal bagaimana sesungguhnya orang bertahan hidup. Kan surviving, jadi saya harus ngambil contoh karena pertanyaan Anda kayak gitu. Saya ngambil contoh sebuah tayangan TV internasional yang menggunakan tema surviving rate. Iya. Tingkat ketahanan. Dan tingkat ketahanan itu ternyata dibedakan antara tingkat ketahanan menghadapi alam sama tingkat ketahanan menghadapi kehidupan di perkotaan. Iya. Nah, kenapa sampai Amerika disebut baik oleh Thomas Piketty, baik oleh Joseph Stiglitz, bahkan oleh Michael Hudson, G is junk for economic. Anda kebayang nggak? Disebutnya G is junk. Sementara yang namanya Stiglitz menyebut sebagai kanker stadium 4. Sementara Thomas Piketty menunjuk bahwa nggak akan selesai. Dan disebut lagi yang namanya Joseph Schumpeter sebagai anxiety people. Masyarakat yang cemas. Itu disebabkan oleh sejak tahun 70 sampai dengan hari ini, Amerika sungguh-sungguh tidak menyelesaikan ketimpangan. I see. Padahal mereka mengukurnya bukan dari pengeluaran, dari pendapatan. Indonesia mengukurnya masih dari pengeluaran. Yang sebenarnya bisa gitu. Mislead ya. Orang bisa aja kaya tapi dia nggak perlu banyak makan. Iya. I see. Kan ada perbedaan kos Anda orang miskin sama kos Anda orang kelas menengah sama kos Anda orang kaya dalam rangka pembiayaan. Padahal tingkat pendapatan Anda, katakan seorang yang kaya tadi pendapatannya bisa rata-rata 100 juta per bulan. Yang ini 400.000 aja nggak nyampe, atau katakan 1,2 juta aja nggak nyampe. Gimana? Tapi itu kan timpang sekali. Tapi begitu dia pengeluaran, gapnya nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi. Pinter Anda. Habis itu Anda cerdas. Karena orang kayanya itu mau hemat, badan nggak mau makan boros gitu-gitu. Iya. I see. Oke. Jadi spending money-nya itu dia nggak beda jauh. Betul. Oke. Itu indikator kedua. Indikator ketiga apa? Tadi angka kemiskinan, Refli. Iya. Angka kemiskinan itu kalau kita lihat di sini, ini ketimpangan itu kemudian memunculkan kemiskinan. Iya, gambaran kemiskinan, gambaran pengangguran. Iya. Nanti juga gambaran PDB per kapita. Oke. Nah, kalau tingkat kemiskinan itu jatuhnya di era, kalau pakai angka BPS sih bagus, 12,29%. Dia menurun dari tahun sebelumnya 13,1 menjadi 12,29%. Ini kemiskinan versi siapa? BPS. Oh, BPS. Bukan World Bank apa-apa. Kan BPS. Angkanya kan beda-beda. Beda-beda. Standarnya juga beda. Iya. BPS menggunakan $1 per hari. Oke. Bank Dunia bisa menggunakan 2,9, bisa sampai 3,9. Oke, ini pokoknya standarnya rendah banget lah pokoknya. Anda mau ya diukur dengan rendah? Nah, iya makanya. Iya, kan artinya sesungguhnya lagi-lagi ketika kita menggunakan standar-standar itu, maka pertanyaan berikutnya adalah kenapa BPS menggunakan standar itu? Saya terusin Refli. Kalau orang ribut kemarin nikel 90% keluar. Kecil nikel itu 90% keluar. Miner yang lain lebih gila dari itu. Misalnya emas. Oke. Molybdenum. Perak. Tembaga. Batu bara. Keluar semua itu. Paling tidak keuntungan korporasi swasta dapatnya berapa? Yang masuk negaranya kecil. Iya, kecil gitu. Itu makanya saya mau swasta dapat duit tapi simpennya di luar negeri. Itu makanya saya memasalahkan Refli perspektifnya. Tadi Anda bicara tentang tidak efektifnya anggaran. Saya pernah memasalahkan ini kepada Menteri Keuangan. Saya minta Menteri Keuangan membongkar PNBP. Kan tidak pernah kelihatan jenisnya, bagaimana strukturnya gitu. Pendapatan negara bukan pajak itu akan kelihatan. Sementara ini orang cuma tahu undang-undang pendapatan negara bukan pajak, tapi apa jenisnya, berapa besarnya, bagaimana ketentuannya, relasinya apa saja. Waduh. Ya kemarin kan gini lah. Waduh, diglorifikasi pendapatan nikel kita gara-gara hilirisasi meningkat. Angkanya meningkat, tapi yang ono lebih banyak dapatnya. Yang swasta dan kemudian luar. Glorifikasi itu pertama, kesalahan pertamanya ini protes saya ke teman-teman ekonom makro ya. Teori PDB itu sejak tahun 70 sudah diprotes dengan nama trickle down effect, efek menetes. Namanya saja trickle down effect sudah memalukan, efek menetes ke bawah. Kok Anda mau sih menggunakan tesis menetes ke bawah gitu? Minta, memang harap begitu ya. Iya, gimana sih? Dan itu sesungguhnya sudah diprotes sejak tahun 1970, sejak Nixon shock tepatnya. The death of economic, Paul Omerod. Kalau ngambil ekonomi politiknya begitu. Hingga hari ini itu masih dipakai. Artinya orang tidak punya alternatif atas pemikiran PDB. Padahal udah.
sudah terjadi pergeseran pertarungan. Saya menyebut begini, Refli. Di negerinya sendiri, di Amerika sendiri, pertarungan pemikiran tentang new economic thinking, new economic thinking, perdebatannya luar biasa. Kalau kita dengar di sini para ekonom tidak saling caci maki, di Amerika para ekonom itu bisa saling caci maki. Mereka bisa menyebut bahwa aliran new economic thinking atau modern monetary economy itu sebagai hoodoo ekonomi, ekonomi setan. Sementara yang top itu bicara mainstream, itu menyatakan bahwa mereka paling berhasil mengatasi berbagai masalah. Dan ini pertarungan pemikirannya seru gitu kalau masuknya di situ ya. Iya, itu memang nanti butuh 7 hari 7 malam kita kalau membahas. Bukan, saya ingin mengatakan betapa ketinggalannya pemikiran ekonomi di Indonesia. Gitu loh. Apalagi orang awam seperti saya yang tidak paham kan. Itu tadi indikator ketiga kemiskinan. Iya. Pengangguran kita lihat. Kemiskinan berapa tadi? 12,29 tadi. 12,29 dengan ukuran yang sama era SBY berapa? Oh, kalau di era SBY pernah kejadian itu 24,2. 24,2 dengan 24,2 itu di eranya 9798. Lalu di era SBY era SBY bagus. Sampai dengan era SBY 2008-2011 itu 11,41 sampai dengan 10,21. Oke, sekarang 12,29. Oke. Artinya kalau misalnya head to head pemerintahan SBY dan Jokowi, Jokowi lebih tidak berhasil mengatasi kemiskinan artinya kan? Iya, betul. Dengan baseline yang sama ya? Iya. Dengan baseline yang sama yaitu BPS tadi kan? Saya harus mengatakan begini, Reviti, karena Anda bertanya kayak gitu, dalam studi banding kayak gitu ya. Ini saya bacakan ulang ya. Kemiskinan 2008. Itu di 2008 jatuhnya 2008 18,93. Tapi 2011 SBY berhasil menurunkan menjadi 12,55. Relatif sama. Oh, relatif sama. Oke. Artinya kalau kita bicara tentang yang terbelakang, ya tidak berhasil juga. Kan tugasnya adalah memperbaiki. Iya. Kalau misalnya sama, sami mahon podo ya. Nama programnya Poverty Reduction Program. Jadi program pengurangan kemiskinan yang gagal. Bahkan di era SBY ada namanya Tim Pengendalian Angka Kemiskinan, TPAK, yang sesungguhnya langsung dibawa ke Presiden. Itu juga tidak berhasil. Tidak berhasil. Oke. Jadi kemiskinan soal yang tidak pernah berhasil diatasi oleh presiden-presiden di era reformasi. Kira-kira begitulah. Bisa jadi juga itu jadi barang dagangan. Barang dagangan untuk ngapain? Untuk pinjam duit. Betul sekali. Untuk minta sumbangan. Betul sekali. Oke. Itu kemiskinan. Berikutnya bisa kita lihat sekarang pada angka pengangguran. Tingkat pengangguran. Di era SBY jatuhnya 11,41. Di 2011-nya 10,21. Di era Joko Widodo 5,13, kelihatan sukses pengangguran. Oke. Pengertiannya itu kan dia 5% dari populasi ya? Angkatan kerja. Angkatan kerja ya? Bukan populasi. Angkatan kerja itu dari... Misalnya 110 juta. Ya, maksudnya dari misalnya angkatan kerjanya dari 15 sampai 64. Oke, dari usia 15 produktif. Ya, usia 15 64 dan persentasenya segitu. Iya, menurun. Persoalan pokoknya bukan soal angkanya menurun. Jumlah absolutnya? Bukan. Apa? Pengertian kerjanya gimana? Definisi kerjanya gimana? Apakah Anda menghitung 1 jam kerja dalam seminggu sebagai kerja? Masa pada posisi survei 1 jam kerja dalam seminggu dianggap sebagai kerja? Kerja apaan begitu? Atau kerja bikin media sosial sendiri yang nggak jelas penghasilannya? Dianggap kerja juga. Kerja juga gitu. Karena orang kan semua bisa bikin YouTube, bisa bikin podcast. Oke, lanjutkan. Oke. Lalu apalagi Anda mau tanya? Iya, dari segi IPM. Nah, dari sisi pengangguran tadi berapa? 5, tadi Anda tanya ulang. Di sini pengangguran menjadi 5,13, naik dia sedikit 5,86. Dari 5,13. Dari tahun-tahun sebelumnya? Enggak, di era Joko Widodo saja, dari 2018 ke 2022. Oke, tetapi pertanyaan gugatannya adalah apa yang dimaksud dengan bekerja tadi? Betul, satu. Yang kedua, siapa yang nganggur? Pertanyaan serunya. Kalau yang nganggur adalah anak-anak sekolah lulusan kejuruan dan anak-anak perguruan tinggi, means yang masuk ke pasar kerja itu adalah anak-anak tidak terampil. Apa artinya? Buruh kerja murah. I see. Apa artinya?
ultra modern slavery system. Oh, I see. Sistem perbudakan modern yang ultra. Anda budak tapi Anda tidak merasa sebagai budak. I see. Itu kajian saya, Refli. Oke. Apalagi? Ya berikutnya apa lagi? Oke, bisa kita lihat pada IPM. Ada IPM, ya? ada IPM. IPM itu bisa kita lihat indeks pembangunan manusia. Ya? Indeks pembangunan manusia itu dilihat pada Joko Widodo membaik. 71,39 menjadi 72,91. Itu HDI ya, Human Development Index. Betul. Ngitungnya seperti apa? Tergantung indikator apa yang pakai. Itu gabungan dari rata-rata lama sekolah. Oke. Ya kan? Rata-rata lama sekolah berapa? Nah, Indonesia rata-rata lama sekolah itu di bawah 9 tahun. Oke, makin lama sekolah makin bagus. Makin bagus. Oke. Jadi ada yang 9 tahun, bahkan ada yang kelas 2 SMP cuma. Oke. Jadi 6 tambah 3 9, tapi rata-rata 9. Oke, lalu berikutnya juga Anda bisa lihat kalau diambil dari IPM itu selain rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup. Oke. Nah, usia harapan hidup meningkat dari 65 ke 68, sekarang rata-rata 70. Lalu dihitung lagi tingkat pendapatan. Oke. Tingkat pendapatan juga masuk diukur, variabel ya? IPM. Oke. Nah, makanya dianggap membaik. Problematiknya tingkat pengeluaran juga enggak? Oh iya, mau tidak mau begitu masuk posisi kayak gitu. Pemerintah menambahkan 2, nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Karena nilai tukar itu dihitung berapa pendapatan dan berapa pengeluaran pada petani dan pada nelayan, saya menganggap akalnya tidak akurat. Jadi saya tidak berani menggunakannya. Saya masih berani menggunakan ini. Kenapa? Karena saya gunakan ini karena indikatornya adalah soal SDG, Sustainable Development Goals. Iya, jadi kalau soal HDI ini, Bang ya. HDI ini angkanya berapa tadi? Terakhir itu naik Joko Widodo tuh. HDI terakhir dimiliki oleh Joko Widodo naik dari 71,39 menjadi 72,91. 71, 72 itu dari apa ngitungnya? Itu tadi dari 3 komponen. Enggak, maksudnya kalau misalnya angka maksimalnya berapa? 100? Bisa 100, bisa paling baik. Kayak kalau di Indonesia, kalau di ASEAN yang terbaik Singapura. Bahkan Singapura termasuk High Development Index tertinggi. Berapa? Mendekati 80-an ke atas itu. Oke, jadi nilai maksimal 100 ya. 100, artinya kita mengatakan peningkatan itu 100% gitu ya. Dan tidak mungkin 0%, berarti nggak kerja. Tapi bisa nggak negatif HDI itu? Bisa saja. Bisa aja ya, mungkin perang, kelaparan gitu. Oke. Jadi kita mencapai 72,91. Oke. Jadi tetapi di antara G20 itu katanya kita paling rendah nomor 19 itu kalau HDI-nya. Makanya jangan bangga. Oke, Bang. Ini karena waktu juga ya, karena kita juga ada janji meeting bareng Bang Ihsan juga. Mungkin Bang Ihsan bisa memberikan closing statement yang mudah dipahami rakyat untuk menilai performa ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi yang kadang-kadang orang mengatakan lu kan sentimen doang. Karena orang melihatnya kan kasat mata, jembatan, pembangunan infrastruktur, pelabuhan dan lain sebagainya untuk mengatakan bahwa pemerintahan ini berhasil. Bahkan dikatakan sebagai pemerintahan terbaik sepanjang masa. Kira-kira begitu. Ini mohon maaf ya kepada mereka-mereka yang sering mengatakan demikian karena kita hanya ingin mencari kebenaran bukan pembenaran. Silakan Bang. Saya ngambil dulu angka utang ya. Angka utang terjadi dari mulai ini saya ngambil dari mulai debt service ratio-nya ya, rasio utang terhadap PDB gitu ya, itu dari 34 memang menurun menjadi 30,13%. Tetapi jumlahnya dari segi jumlah utang itu meningkat luar biasa dari jumlah 2.608 triliun menjadi 6.160 triliun. Oke, itu baru utang pemerintah ya? Utang luar negeri Indonesia. Artinya pemerintah dan swasta. Tapi utang memang luar negeri. Memang terjadi struktur swasta makin meningkat, pemerintah menurun sedikit. Artinya strukturnya cuma 5149. Itu kalau kita menyederhanakan dari aspek utang, kalau mau dilihat. Lalu berikutnya, karena tadi Anda bicaranya tentang infrastruktur, kalau keseimbangan primer, angkanya begini Refli, tetap negatif. Ya Refli ya. Angkanya bahkan ini sampai dengan 2027. Tetap negatif keseimbangan primer. Nih. Maksudnya keseimbangan primer itu? Antara modal masuk sama kaitan dengan ekspor impor, mana lebih besar? Ketika modal negatif, dia keseimbangan primer jelek. I see. Gitu loh. Jadi perbandingan neraca perdagangan sama neraca modal finansial. Sampai 2027 masih negatif angkanya. Berikutnya kalau kita ambil, nah ini
tadi Anda bicara tentang BUMN aja dulu, indikator. Nah ini BUMN, PMN-nya menarik nih, jumlah PMN-nya dari 2015 ke 2021, penyertaan modal negara 253,10 triliun. Apanya itu? Peningkatannya? Oh, jumlahnya? Jumlahnya. Dalam rentang waktu itu? Untuk, ya, 253,10 triliun. Oke, 253,10 triliun. Nilai tambah yang diberikannya ya 23,68%. Oke. Artinya selama rata-rata 6 tahunan itu rata-rata cuma 3,38%. Nilai tambah dari investasi dari 253 tadi cuma 3,38%. Sementara Anda menjual surat utang dengan tingkat suku bunga 6,84 negatif. Minus dong. Wih, ya benar. Pinter Anda. Itu oke. Satu lagi terakhir. Iya, kita ngambil perspektif infrastruktur. Iya. Infrastruktur kita bandingkan yang dibangga-banggakan itu berdasarkan struktur pembiayaan. Gitu ya. Pada RPJMN 2015-2019, APBN atau APBND besarnya itu jumlahnya adalah 1.978,6 triliun atau 41,25%. BUMN jumlahnya persentase aja ya, biar cepat 22,23%. Badan usaha swasta, korporasi swasta 36,52%. Tapi jangan salah, BUMN dipaksa dalam tanda petik untuk memperoleh profit. Aslinya dia tidak masuk dalam hajat hidup orang banyak. Dia tunduk pada hukum korporasi. Harus meraih keuntungan. Maka ketika kita geser RPJMN 2020 ke 2024, peranan APBN menurun. Menurunnya minus 10%. Dari 41,25% menjadi 37,01%. BUMN juga menurun 5,56%. Dari 22,23% menjadi 20,99%. Sementara korporasi swasta dari posisi 36,52% menjadi 42%. Artinya naik dia. Kalau kita jumlahkan secara menyeluruh, maka infrastruktur didekati dengan model korporatif, infrastruktur didekati dengan model korporatif mencapai 63%. Apa poinnya? Poinnya harga infrastruktur akan tunduk pada ketentuan-ketentuan komersial. Gitu, Refli. Nggak ada lagi yang namanya infrastruktur berlaku hajat hidup orang banyak. Gitu. Makanya yang dicari yang begitu. Itu makanya Sri Mulyani mengeluh. Biaya supply chain tidak berkurang. Biaya supply chain lebih tinggi dari negara tetangga. Gitu. Padahal infrastruktur dibangun di mana-mana. Apa poinnya? Apa itu keberhasilan? Ketika biaya pasokan itu tidak menurun, selama padahal kita gebiah-uyah membangun infrastruktur di mana-mana. Apa artinya? Gagal. Padahal Anda sudah bikin dengan pendekatan korporatif. Itu ceritanya. Kita berharap lebih efisien, lebih efektif. Nyatanya enggak. Nyatanya sama aja. Saya mesti punya angka banyak nih, Refli, sebenarnya. Nanti Bang Ihsan, ini PR kita nih buat sobat era sekalian ya, untuk menjelaskan satu-satu secara objektif ya. Dengan angka loh. Dengan angka. Dengan angka akurasi dan argumen di belakangnya. Karena itu minta nanti waktu kita angka itu kita tayangi. Boleh. Jadi kita bisa tunjuk-tunjuk tuh. Boleh. Kan? Jadi biar masyarakat paham. Ya, saudara sekalian, Bang Ihsan silakan closing statement. 1, 2 kata, 4 kata, 5 kata. Saya memang berbeda dengan teman-teman oposisi yang menyatakan Joko Widodo akan jatuh. Di 2023 pun ini berkaitan dengan nilai tukar. Saya tahu bahwa nilai tukar akan melemah dalam hitungan waktu 3-4 bulan ke depan. Sampai dengan bulan April, nilai tukar akan melemah. Disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah mengatasi pertarungan harga minyak, pertarungan perang nilai tukar. Di tengah yang namanya yuan dan rubel terus bertahan pada kerangka perang ekonomi. Nah dari sana sesungguhnya kita punya pertanyaan. Sampai seberapa tangguh sebenarnya sisi moneter dan fiskal yang kita punya? Jawabannya, karena kita sudah menggunakan open economic secara ugal-ugalan, maka sesungguhnya ketahanan ekonomi kita cukup lemah. Iya, saudara sekalian, nanti kita suatu saat akan bicara tentang ekonomi alternatif ya, a new way of economic development. New economic thinking. New economic thinking. Tapi for the time being, untuk saat ini kita cukupkan dulu karena waktu juga yang kita mau meeting soalnya. Tapi ini PR bagi kita. Dan tolong juga dituntut Bang Ihsan Nurdin Nursi untuk hadir di
RH Channel secara lebih panjang waktunya atau sekuensial. Jadi biar kita nanti agak objektif. Anda tidak perlu nuntut saya, silakan kita bikin appointment, datang ke tempat saya kapan saja. Saya akan gelar, Anda bisa ambil. Oke. Ya, itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.